Intinya yang mengetahui langsung tindakan pidana yang dilakukan oleh Farhad Abbas ada dari istri Denny Sumargo, Olivia. Kenapa Denny Sumargo berani menelpon klien kami? Laporin aja, Farhad, atur aja dah. Jadi saya dilaporkan, Bang. Iya, dia lapor aja dah, udah capek ah. Perseteruan Denny Sumargo dengan Farhad Abbas semakin jauh dari kata damai usai keduanya kekeh menempuh jalur hukum dengan saling melaporkan. Aktor yang kerap disapa Densu itu seperti diketahui melaporkan balik Farhad Abbas ke Polda Metro Jaya dengan dugaan pengancaman pada akhir November kemarin. Saat disinggung mengenai laporannya, Densu memberikan jawaban menohok untuk mengimbangi permainan Farhad yang menurutnya gemar melaporkan. Lantas sudah sejauh mana perkembangan laporan yang dibuat Denny Sumargo? Mengingat sebelumnya Denny sudah dimintai klarifikasi atas laporan yang dibuatnya. Jadi terkait laporan kami, jadi terkait laporan polisi yang kami buat terhadap saudara Eva, itu adalah laporan yang saya buat. Saya Sogi Bagaskara selaku pengacara Denny Sumargo. Ya, sebelumnya seperti yang kita ketahui, untuk laporan polisi sudah beberapa kali dilakukan klarifikasi, baik dari pelapor, dari klien kami Denny Sumargo, dan juga beberapa saksi. Total ada 3 saksi yang sudah kita hadirkan dan juga beberapa barang bukti yang kita hadirkan kepada penyidik. Intinya yang mengetahui langsung tindakan pidana yang dilakukan oleh Farhad Abbas dan juga ada dari istri Denny Sumargo, Olivia. Untuk Pak Yusuf Hamka sejauh ini belum kita hadirkan karena kita mengikuti perkembangan dari hasil penyelidikan kepolisian, begitu. Tapi untuk saat ini Pak Yusuf tidak kita hadirkan sebagai saksi sesuai apa yang sudah dirilis oleh pihak kepolisian. Intinya dari kami betul-betul ketika sudah melaporkan polisi itu kita melihat bahwa ada unsur pidana yang dilakukan dan juga kita berjuang untuk bagaimana laporan kami bisa berlanjut sampai ke pengadilan dan orang tersebut diadili. Gitu. Jadi kami bukan pengacara yang asal lapor. Kita ini pengacara itu harus menjaga marwah officium nobile. Itu ketika kita berbuat sesuatu atau menuduh orang sesuatu, kita bisa buktikan. Jadi jangan menghilangkan martabat pengacara, membuat asal laporan gitu. Ya kita lihat aja. Tapi yang pasti saya selaku kuasa hukum Denny Sumargo, kita betul-betul pantang mundur lah. Untuk kali ini ya memang Bang Densu ingin berikan pelajaran lah. Tapi saya memaklumi Denny harus melaporkan saya. Saya sangat memaklumi gitu. Biasanya orang kalau takut banget di penjara pasti bilang dia nggak takut, udah simpel aja. Terkait FA ya itu dia saya laporkan. Begini, ini kan sudah diperiksa, masih lidik ya. Nanti mekanismenya biar kawan-kawan tahulah tadi. Yang kita tekankan pengancamannya, ya. Sebetulnya kita melaporkan sebelum dia laporkan, ya kan. Tapi di hari yang sama kita melaporkan dia laporkan, kita lapor. Cuma yang pasti kami sudah melampirkan beberapa bukti unsur pidana yang diduga telah dilakukan oleh saudara Eva. Ya silakan aja dipanggil, nggak ada masalah. Nanti kita jelasin bahwa Densu yang menyerang saya, Densu yang ngajak saya baku tikam. Dia ngaku-ngaku aja, kemarin dia ngaku nggak takut, ternyata dia takut. Selama ini dia bilang dia nggak takut kan, dia berani kan, ternyata lapor Polda kan. Nama Farhad Abbas tidak bisa begitu saja dikesampingkan dalam perkara kisruh uang donasi yang menyeret Agus Salim dan Novi ke dalam pusaran konflik yang begitu pelik. Bagaimana tidak, Farhad Abbas disebut-sebut menjadi dalang utama di balik perselisihan Agus dan Novi yang tak kunjung menemui titik temu. Dugaan itu makin beralasan lantaran sikap Farhad yang dominan dan mendrive Agus terkait uang donasi.
termasuk saat Agus melaporkan Novi ke Polda Metro Jaya. Kubu Novi tak menampik jika Farhad Abbas sebagai kuasa hukum Agus mempunyai pengaruh bagi Agus, terutama dalam pengambilan keputusan. Senada dengan Novi, Denny Sumargo juga menuding biang kerok permasalahan uang donasi yang berlarut-larut lantaran peran dari Farhad Abbas. Atas hal itulah, usaha untuk melepaskan Agus dari cengkeraman Farhad yang begitu kuat dilakukan Densu, yang secara diam-diam menghubungi Agus agar mencabut laporan dan memutus kuasa Farhad sebagai penasehat hukumnya. Farhad Abbas yang mengetahui hal itu menuding Denny Sumargo bertindak kampungan. Tidak itu saja, Farhad juga akan melaporkan Denny dengan pasal penyuapan atau penyogokan. Saya menelpon, jangan beritahu pengacara ya, katanya gitu. Nah, jadi hal-hal yang kampungan ini telah dilakukan seorang yang lagi bermasalah hukum dengan saya. Berani-beraninya dia menawarkan kepada Agus untuk mencabut laporan 300 juta. Nah, dan untuk apa itu? Untuk apa? Kita lihat, kita pelajari. Kalau memang ini ada indikasi bujuk rayu, itu suap, kita akan laporkan ke korupsi gitu. Ya, kalau memang benar, karena sudah ada saksinya dan ada semuanya gitu. Jadi mereka menghargai Agus itu pemilik uang 1,3 miliar. Kenapa Denny Sumargo berani menelpon klien kami? Dan tolong kalau Denny punya pengacara, ingatin klien kalian ya, ingatin. Jangan coba-coba mau menyuap, membayar klien kita 300 juta tanpa sepengetahuan kita. Membujuk untuk mencabut perkara pidana. Dan Denny, kamu kalau nggak mau urus lagi Agus nggak apa-apa. Kamu kan sudah bersumpah demi nama Tuhan kamu. Kalau Agus tidak mengikuti, kamu nggak akan urus. Nggak usah diurus. Dari awal juga kamu nggak urus. Nah, jadi urus saja perasaan istrimu yang gara-gara mulutmu mengatakan saya tai. Kemudian kita ngomong hajar, istrimu merasa tertekan. Kau laporin saya ke polisi. Saya yakin polisi Polda Metro Jaya nggak akan asal-asalan mau mereka mempercepat perkara. Duluan saya melaporkannya, nggak mungkin lebih duluan dia diperiksa daripada saya. Nah, nanti saya akan laporkan juga kalau memang mereka mau mengkriminalisasi dengan cara-cara seperti itu. Masyarakat tahu kok yang saya perjuangkan dan kelihatan. Kalian kan punya catatan bahwa Denny Sumargo ngomong apa? Ngenyek gitu. Saya ini adalah orang didatangin ke rumah dia. Mana ada orang di Indonesia ini yang namanya datangin rumah itu pasti ngajak berantem, bukan minta dipukul. Judulnya mau menunjukkan keberaniannya, bahwa dia tidak takut, sirina pace, tapi minta dipukul. Belum pernah ada orang ujung pandang datang ke rumah orang, ini harga diri, tolong pukul saya. Nggak ada, terbalik-balik semua itu. Iya, soalnya waktu itu gue bilang nggak usah kasih tahu Bang Farhad. Soalnya kalau ada dikasih tahu Bang Farhad ribet lagi. Bener kan, ribet lagi kan? Laporin aja, Farhad, tuh atur aja dah. Jadi saya udah dilaporkan, Bang. Iya, dia lapor aja dah. Udah capek ah. Sorry juga buat Agus kalau keadaannya sampai kayak begini, karena ada polemik dan saya ada juga di dalam. Tapi saya doakan lancar. Walau bagaimanapun banyak yang menghujat, kita juga tetap harus melihat bahwa dia manusia yang juga butuh pengobatan. Itu yang kita tidak boleh lupakan gitu. Walaupun ada beberapa hal yang kita mungkin kecewa atau nggak suka gitu, tapi kita nggak boleh lupa kalau dia butuh pengobatan sebagai manusia. Iya, jadi yang sebetulnya mungkin teman-teman media udah wawancara juga sama Densu kan, apa yang dia sampaikan ya, begitulah faktanya. Tapi pada prinsipnya begini, Densu ini intinya ingin persoalan ini tidak berlarut-larut, tidak melebar kemana-mana, dan juga ingin Agus segera mendapatkan pengobatan. Maksud dari diberikan uang itu, yang saya ketahui, itu adalah supaya Agus bisa segera berobat. Untuk bisa tanpa harus menunggu keluar dari yayasan atau berlarut-larut, karena harus diobati. Lalu adapun syarat yang diberikan itu, tentu itu supaya perkara ini tidak berlarut kemana-mana. Yang intinya kan juga Agus bisa mendapatkan apa yang dia butuhkan saat ini, termasuk terkait pengobatan. Kalau menyogok sih saya rasa kurang tepat ya. Namanya kita menawarkan, tentu kan kita mencari win-win solution. Masa kita udah berikan
apa yang dia butuhkan, dan supaya ini perkara beres kok untuk mencabut aja ini. Sebetulnya ya berkaitan dengan proses hukum ya silakan aja, pasti bakal dihadapi juga kan. Cuma intinya dengan niat baik itu kan kita berikan supaya perkara ini case close, tidak menjadi kegaduhan yang berlarut-larut. Di muka publik kan tidak baik juga ini. Itu ngomongnya, tapi kan ada embel-embelnya. Embel-embelnya kan cabut laporan dan dianggap saya mempersulit gitu. Awalnya saya tidak mempersulit. Kalau dari dulu terjadi mediasi dan pembicaraan saya dengan Denny, kelihatan nampak jelas kok bahwa Denny sengaja membiarkannya gitu. Sekarang Novi takut dengan Denny, harus masuk Denny. Kenapa? Pada saat mendamaikan tidak bisa didamaikan. Pada saat pertemuan di Gedung Juang kan memang seperti itu, dipegang oleh Yayasan Novi atau yayasan pihak ketiga seperti itu. Tapi yang terjadi sampai sekarang tidak ada. Dikarang-karang lah cerita seolah-olah Agus ini uang melanggar hukum. Ya, kalau melanggar hukum silakan proses hukum. Ya, kalau Denny berani menghabiskan atau membagi-bagi uang itu, coba berani, silakan coba. Uang itu ada di Novi karena proses ancaman dan pemerasan. Catat ya, kita udah dilaporin. Proses penipuan dengan iming-iming uang itu dapat digunakan Agus dan kapanpun bisa. Yayasan hanya sebagai pengawas. Tapi yang terjadi, kalian membuat suatu cerita yang karang, semua menakut-nakutin bahwa Farhat akan melaporkan donatur. Kemudian donatur yang berbohong pun, yang mengaku dilaporkan, dipanggil Polda oleh Farhat Abbas pun kalian percaya. Gaya kemudian masih Denny di belakangmu keras banget. Saya aja kalau mau dada sakit rasanya. Tapi apa motivasi seperti itu? Kamu siapa? Emang kamu punya kekuatan apa yang bisa kamu menjamin semua orang? Orang hoax aja kamu mau jamin? Kan itu kan hanya untuk menyudutkan seolah-olah saya ini negatif. Tapi akun faktual kita udah laporin, ya. Kemudian silakan kumpul. Saya mau lihat pengacara-pengacara Indonesia yang mau bersatu melawan Agus, yang melawan kita. Saya mau lihat siapa orang-orangnya. Karena diantara mereka juga sudah saling ribut-ributan, udah saling ngambek-ngambekan. Bayangkan hanya membela orang yang merebut uangnya Agus 1,3 miliar, pengacaranya pakai ring 1, ring 2, ring 3. Emang apa? Emang ini ring tinju? Ya, ini bukan masalah yang susah. Kalian aja mempersulit, kayak aneh-aneh aja gitu. Kayaknya apa gitu? Padahal kan gampang. Orang nyumbang, kasih uangnya Agus. Agus pergi berobat. Kalau itu uang nanti digunakan dengan tidak benar, beli narkoba, tangkap. Tapi uangnya udah diambil, diejek-ejek Agusnya. Apa yang terjadi? Semua orang bilang, apa sih susahnya, kasih aja uangnya. Ini uang enggak, begitu udah mau dikasih, tunggu Denny. Sekarang tunggu Kemensos. Kemensos tunggu apa? Apakah sampai 100 tahun baru itu uang mau dikasih? Iya, kalau secara ilegal silakan aja. Kalau memang itu tak ada faktanya, tindakan yang dilakukan kita dalam tindakan kemanusiaan dilakukan Densu itu perbuatan melawan hukum, silakan ditindak. Dan juga silakan kalau memang uang itu disita, silakan. Kalau itu untuk penegakan hukum dan kemaslahatan bersama, lebih baik diambil, menurut saya. Konflik Agus dan Novi yang tak kunjung reda, bahkan harus saling melaporkan, dinilai sejumlah pihak patut disayangkan. Kritik pun berdatangan, terutama untuk para kuasa hukum dari masing-masing pihak yang dianggap lebih mendahulukan ego. Akibatnya, kisruh antara Novi dan Agus tak kunjung reda, bahkan berlarut-larut hingga meluas ke urusan personal. Menanggapi polemik tersebut, praktisi hukum Tommy Triyunanto buka suara. Lantas, seperti apa solusi terbaik untuk mendamaikan konflik yang terjadi antara Agus dan Novi? Ya, kalau lihat kasusnya Agus dan Novi ini kan udah semakin crowded ya. Artinya semakin kita nggak fokus, terus akhirnya kasusnya juga sampai sekarang ini menjadi kasus yang ibaratnya tidak sesuai dengan esensi ya, hakikat ya. Artinya bahwa setiap itikat baik dari para donasi yang harusnya disampaikan dan dipakai sesuai dengan peruntukan, itu kan fokusnya sebenarnya. Tapi kan kalau kita lihat di sini, masing-masing punya pengacara, punya kuasa hukum, dan kuasa hukum sama-sama
mempunyai ego ya, mempunyai keinginan, mempunyai segala sesuatu hal yang membuat kita tambah ada sesuatu hal yang menyinggung lah, yang membuat suatu delik aduan lah dan lain-lain lah. Intinya ini udah tidak sehat ya. Kesampingkan egosentris ya, egosentris dari masing-masing kuasa hukum. Udah, sekarang ini bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini, bukan kepada mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Kan ini kan jadi melebar kemana-mana. Yang ini dibilangnya ini adalah delik aduan pidana, yang satunya adalah pemindahan uangnya adanya pemaksaan dan lain-lain. Terus ada juga perbuatan tidak menyenangkan, ada hal-hal lain 310, 311 yang artinya proses hukum ini nggak kunjung selesai. Ya, kalau kita melihat ini kan karena adanya laporan polisi. Kenapa orang itu memakai lawyer? Karena di sini ada delik pidana, delik aduan pidana terhadap kasus yang sekarang ini pada melakukan satu laporan. Ya, jadi kalau saya lihat di sini agak harus dalam hal ini kan penegak hukum. Tentunya pihak kepolisian juga ambil sikap. Karena ini kasus ini adalah kasus yang tentunya menjadi perhatian publik. Dan ini adalah satu hal yang kita lagi melihat ini terlalu jelimet ya. Kalau orang kita bilang itu jelimet, artinya ini kasusnya ini kan adalah uang donasi ya. Terus saling lapor. Terus akhirnya saling memakai lawyer. Bahkan sekarang kasus ini pun menjadi blunder. Nah, apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah balikin lagi ke awal. Apa tuh balikin lagi ke awal? Balikin lagi tanpa lawyer. Udah, dudukin bareng. Mereka berdua duduk bareng, ayo maunya apa? Nah, fasilitatornya adalah Kemensos. Tentunya ini akan lebih bijak dalam melangkah satu tujuan yang artinya nggak kunjung selesai. Kan tujuannya cuma itu. Uangnya kan juga sudah jelas. Terus peruntukannya tinggal diperjelas. Dan peruntukannya itu memang buat untuk pengobatan mata. Dan kalaupun memang kurang pun masih ada banyak yang bisa mendonasi juga. Kan banyak tuh yang ingin mau mendonasi uang lagi kalau memang itu kurang, kan seperti itu. Nah, sekarang kuncinya itu adalah Nurani Agus dan Novi bisa duduk bersama Agus bareng dan Kemensos sebagai pihak penengah, pihak yang bisa memfasilitasi dan juga memonitoring terhadap uang ini. Ini sangat baik. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.